Mari kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami datang di rumah-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tiada kata selain kami mengucap syukur. Karena walaupun dalam keterbatasan saat ini, kami masih Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada Engkau. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami tahu Engkaulah yang menyertai kami, memberikan jaminan keselamatan, jaminan kesembuhan, dan dijauhkan kami daripada segala malapetaka. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tidak hadir, mereka yang menonton lewat HP mereka boleh diberkati, mereka boleh mendapatkan jamaah Tuhan seperti yang Engkau mau dalam kehidupan mereka. Kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjanjian kepada Tuhan karena salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang mendengarkan di rumah. Biarlah semua mereka boleh mendapat suatu pencerahan dari Roh Kudus, sehingga mereka mengerti bagaimana mereka hidup untuk takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
Ini adalah hari yang spesial karena untuk pertama kalinya saya membawakan firman Tuhan direkam, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau ada grogi sedikit, mohon dimaklumi. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini saya beri judul penampi dan emas. Saudara tahu itu penampi? Penampi itulah alat untuk menampi. Dan emas, tentu kita tahu semua. Emas itu adalah logam mulia yang berharga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini adalah akhir zaman, di mana ada saat penampian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan sedang terjadi di tengah-tengah kita itu di gereja pada akhir zaman ini, ya, muatan-muatan yang tertulis dalam Alkitab telah digenapi dan akan digenapi. Kita hidup di akhir zaman ini, kita bersyukur karena kita bisa mengalaminya dan juga kita bisa melihatnya. Bencana, penyakit menular menjadi topik pembicaraan dan ketakutan yang sangat besar terjadi pada saat ini. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan, ya. Sehingga kalau kita lihat di berita-berita, di media-media, baik itu di media televisi maupun di media sosial, saudaraku, dan di grup-grup WA, saudaraku, itu berita-berita yang menambah ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita, sehingga kita itu menjadi takut, menjadi khawatir, sehingga kita lupa akan Tuhan Yesus. Amin. Makanya kita nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, kita tidak boleh lupa akan Tuhan Yesus. Sebab kenapa, saudaraku? Membuat iman orang itu menjadi banyak yang hilang atau pudar. Kabar-kabar di dalam grup WA, di dalam berita itu membuat orang menjadi khawatir, membuat imannya itu menjadi hilang atau pudar kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Kenapa kita masih takut, masih khawatir? Padahal Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Nah, saat ini adalah saat penantian, saudara. Saudara lihat sekarang orang-orang tak bisa datang beribadah di gereja. Orang-orang tidak bisa menyembah Tuhan. Orang-orang tidak bisa memuji bersama-sama di rumah Tuhan. Saudaraku, semua orang ditampi. Orang yang memiliki iman akan tetap tinggal di dalam penampian. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 dikatakan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Iman yang seperti apa yang Tuhan maksudkan di sini, saudaraku? Yaitu iman yang tidak goyah, iman yang tetap walaupun dalam keadaan apapun dia tidak goyah, iman yang murni. Iman yang murni seperti apa, saudara? Seperti emas. Amin. Iman yang seperti emas. Coba saudara lihat. Sekarang ini keadaan ekonomi goncang. Harga emas tidak goncang, saudara. Harga emas tetap naik karena dia emas. Makanya oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan harus seperti emas. Jangan seperti emas sepuhan. Saudara tahu emas sepuhan? Kalau dipakai beberapa lama warnanya langsung pudar. Makanya iman kita ini jangan seperti emas sepuhan. Tuhan ingin kita seperti emas beneran, emas tua, emas yang murni, saudaraku ya. Sehingga saudaraku di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia mau menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Tuhan tahu, seandainya kalau Tuhan menguji kita akan timbul menjadi emas yang murni,
bukan emas sepuhan. Amin, saudaraku. Makanya kita nggak perlu khawatir, karena kita ini emas murni. Walaupun di sana goncang, di sini goncang, emas murni tetap naik harganya, saudaraku ya. Dia tidak akan turun, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub tahu untuk menjadi emas itu kita harus melalui jalan hidup atau proses kehidupan. Ya, tidak mudah, bisa dikatakan susah dan menderita. Tetapi Ayub berkata, bukan cuma ngomong, dia mengalami. Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, di mana anaknya, hartanya, dia sakit, saudaraku, istrinya menolak dia alami. Tetapi dia berkata, tapi aku timbul seperti emas, saudaraku. Nah, emas ini yang ingin kita pelajari pada malam hari ini. Amin. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan emas ini harus melalui penampian. Amin. Dikatakan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 17, alat penampi sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Jadi alat penampi itu sudah ada di tangan Tuhan. Saudara tahu alat penampi? Saudara tahu cara orang untuk mendapatkan emas di zaman dulu? Saudaraku, itu lewat alat penampi. Alat penampi yang terbuat dari kayu, bentuknya seperti wajan, saudara. Kalau saudara mau lihat, saudara bisa klik di YouTube, saudara lihat menampi emas. Saudara klik di YouTube, di situ akan dilihat bagaimana cara orang menampi. Baru saudara mengerti, oh ternyata seperti ini, saudaraku ya. Jadi menampi di sini bukan cuma masalah gandum saja. Untuk mendapatkan emas itu juga menggunakan alat penampi, saudaraku ya. Apa fungsi kegunaan penampi? Itu untuk membersihkan dan memisahkan, ya, membersihkan dan memisahkan, ya. Apa yang ingin didapat, saudaraku ya? Yaitu yang berharga atau yang berisi, yang tidak ada isinya itu dibuang atau terbuang dari penampi. Emas itu, saudaraku, kalau orang menggalinya diambil dari tanah, ya, ada pasir, ada tanah, ada kerikil, yang ada emas, ada besi, biji besinya, dan ditampi di dalam air, ditampi di dalam air, saudaraku, yang pasir, yang tanah, yang lain itu dia akan keluar dari penampiannya. Yang tinggal itu cuma emas, besi dan emas. Lalu besi dan emas ini dipisahkan, saudaraku ya. Biji besi dari biji besi, emasnya diambil. Sebab lebih berat emas daripada besinya. Jadi yang tinggal terakhir di penampi itu cuma butiran-butiran emas. Itulah dikatakan penampian, saudaraku ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang menyukai emas. Amin, saudaraku. Semua orang menyukai emas. Emas itu lambang kekekalan. Amin. Emas itu lambang kekekalan. Dan Tuhan menyukai emas, saudaraku. Amin. Tuhan itu menyukai emas. Bukan cuma perempuan saja yang menyukai emas. Tuhan juga menyukai emas. Apa buktinya, saudaraku? Yang pertama, jalan di surga itu dari emas. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 18a dan 21b saya bacakan, kota itu sendiri dari emas pulen, emas tua, bagaikan kaca murni. Kemudian ayat 21b, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Jadi saudaraku, kota itu dari emas, jalan-jalannya dari emas. Jadi Tuhan itu, Yerusalem baru itu, tempat Tuhan itu ya dari emas. Jadi seperti saya katakan, kalau kita itu masih tanah, ya kita disapu dari sana. Kita tidak akan bisa kalau kita tanah
iman kita tidak murni seperti emas, kita tidak mungkin masuk ke dalam Yerusalem baru. Kita harus punya iman yang murni seperti emas. Kemudian yang kedua, saudaraku ya, Tuhan menyukai emas. Kemah pertemuan yang dibuat Musa berdasarkan contoh yang Musa lihat di surga waktu dia bertemu dengan Tuhan selama 40 hari di Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa membuat kemah pertemuan, di mana dinding-dinding ruang Maha Kudusnya dan ruang kudusnya itu berlapis emas, ya, berlapis emas, ya. Sehingga Musa membuat contoh atau kemah pertemuan atau bait Allah, saudaraku, seperti yang dari surga itu semuanya itu dari emas, berlapis emas. Kemudian yang ketiga, Tuhan, ya, yang hadir dalam tabut perjanjian, ya, itu tabut itu, saudaraku, juga dari emas. Ya, Tuhan berbicara melalui tutup pendamaian, melalui di antara kedua keruk yang dari emas murni, emas tempaan itu. Tuhan berbicara di antara itu, di atas itu. Jadi di atas emas itu melambangkan kekekalan, kesucian, saudaraku. Tuhan hadir di situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penampi itu ada dua. Satu penampi untuk gabah atau padi, ya, di mana gabah yang berisi beras tidak akan keluar dari penampian. Tetapi ada satu lagi penampi untuk mencari emas. Kalau namanya itu dulang itu penampi untuk emas. Emas yang murni akan tetap tinggal di tempat penampian. Pencari emas tradisional akan menggali tanah yang diperkirakan ada emasnya. Tanah yang bercampur pasir, batu kecil-kecil dimasukkan ke dalam ember, kemudian ditaruh di tempat penampian, dan itu mulai ditampi dengan air. Sehingga saudaraku, benar yang dikatakan firman Tuhan bahwa seperti contoh perumpamaan orang membangun di atas batu atau di atas pasir, saat angin datang dan banjir melanda rumah itu, saudaraku, orang yang membangun di atas batu itu dia akan bangunnya tetap berdiri. Artinya apa? Orang yang ada emasnya dia akan tetap tinggal. Tetapi yang tidak ada, saudaraku, dari pasir, bentuk angin dan banjir, badai, seperti sedang ditampi datang angin dan banjir, badai, maka dia akan lenyap, runtuh. Amin. Habis. Haleluya. Kita akan melanjutkan lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu takut dengan penampian. Amin. Kita nggak perlu takut dengan keadaan saat ini, dimanapun saudara berada. Kenapa? Karena Tuhan berkata, Tuhan berdoa untuk kita. Amin. Tuhan berkata, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus yang berdoa bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut, gak seperti orang yang tidak mempunyai Tuhan, seperti orang yang imannya seperti emas yang sepuhan tadi. Tidak. Kita yakin kita mampu. Dan Tuhan berkata, bukan cuma sekedar Tuhan berdoa untuk kita, tujuan Tuhan supaya kita bisa menguatkan orang-orang lain. Amin. Menguatkan saudara-saudara kita. Nah, pada saat ini, kesempatan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menguatkan kita semua jemaat Tuhan, supaya kita kuat menghadapi pencobaan ini.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang membuat kita bisa menjadi seperti emas, saudaraku? Yang pertama yang membuat kita bisa seperti emas, di dalam Amsal pasal 25 ayat 1 sampai 12 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amin. Perkataan kita itu bisa membuat kita itu seperti emas. Amin. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, saudaraku. Sehingga orang mendengar perkataan kita tuh kok seperti dikatakan tadi, seperti buah apel emas di pinggan perak. Amin. Suatu hal yang tepat sekali. Omongan kita itu memberikan jalan keluar. Omongan kita itu betul-betul itu orang mendengarnya itu menjadi suatu, wah benar ya, oh terima kasih ya, gitu saudara ya. Jadi jangan omongan kita malah menjatuhkan atau membuat orang semakin, saudaraku, putus asa. Kemudian yang kedua, saudaraku, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8, supaya kita menjadi emas, dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Amin. Tuhan berkata, ayo beli emas daripadaku yang telah dimurnikan. Amin. Emas yang sudah dimurnikan, dicatat di garis bawahi. Emas yang sudah dimurnikan. Artinya apa? Dimurnikan dalam api, bahwa itu adalah lambang ujian dalam kita mengikuti Tuhan. Amin. Maka apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita nggak perlu takut. Sebab kenapa? Kalau seperti Ayub berkata tadi, kalau aku diuji oleh Tuhan, maka aku akan timbul seperti emas, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Pemurnian sama artinya dengan mengalami suatu penampian. Amin, saudaraku. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita pernah mengalami namanya pemurnian. Kita pernah yang namanya dimurnikan dalam api, mengalami penampian tidak enak, saudaraku. Tetapi Ayub berkata, ini contohnya aku. Ayub berkata, aku sudah diuji Tuhan, tetapi aku timbul seperti emas. Dan Tuhan suka, saudaraku. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, ada orang Majus yang datang kepada Yesus waktu Tuhan Yesus lahir. Amin. Dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau kita ingin menjadi emas, kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Emas itu adalah persembahan yang terbaik, saudaraku. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kami boleh memberikan firman Tuhan pada saat-saat yang susah ini. Itu karena kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Memberikan yang terbaik kepada jemaat, memberikan yang terbaik, saudaraku, di tengah-tengah situasi ini. Supaya apa? Supaya saudara dikuatkan, saudara boleh merasa tidak ditinggalkan oleh Tuhan, saudaraku ya. Saudara merasa bahwa saat-saat ini dalam penampian ini jangan engkau khawatir, karena Tuhan berkata, aku berdoa untuk engkau. Aku berdoa untuk engkau supaya apa? Imanmu jangan gugur. Saudaraku ya, kita jangan gugur iman kita. Saudaraku ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman yang tidak gugur, seperti dikatakan tadi, seperti iman orang yang membangun rumahnya di atas batu. Saudaraku ya, saat angin, badai, dan banjir datang, rumah itu tetap berdiri, ya, karena dia membangunnya di atas batu. Tetapi orang yang membangun di atas pasir, dia rumahnya akan roboh dan parah rusaknya sangat parah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12, saudaraku, biarlah kita membangun dasar kita dengan emas, ya. Kita baca aja dalam 1 Korintus
3 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12. Dikatakan firman Tuhan kepada kita, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dalam api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti orang dari dalam api. Amin, saudaraku. Jadi emas kalaupun dibakar itu tidak akan pernah berkurang. Amin. Emas tetap, tetapi orang yang membangun di atas kayu ataupun di jerami, dikatakan saat api datang itu habis terbakar. Makanya kita membangun iman kita dengan emas. Amin, saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan dikatakan Dia berdoa untuk kita. Apapun keadaan saat ini, saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, saudaraku. Ini saat penantian, saudara tidak akan keluar dari tempat penantian, tetapi engkau akan dikumpulkan, saudaraku. Saudaraku, kalau orang menanti itu, setelah dia menanti, yang kosong itu, yang tanah, yang batu itu akan keluar dari penampiannya, tetapi emas itu akan dikumpulkan ke dalam suatu tabung atau tempat pengumpulan emas. Disitulah dia berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah iman kita seperti emas, karena saat-saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin meminta kita seperti emas. Mari kita kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Engkau ingin kami seperti emas, dan Engkau menguatkan kami bahwa berkata, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku berdoa untuk Engkau. Kalau Engkau sudah kuat, tolong kuatkan saudara-saudara yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan aku berdoa, biarlah Tuhan menguatkan engkau, menguatkan imanmu, untuk engkau menjadi emas yang murni, emas yang tua, suatu emas yang sangat berharga. Tuhan menyukainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaanmu aku berdoa, biarlah kita semua dijauhkan daripada sakit, dijauhkan daripada bencana, dijauhkan daripada maut, dijauhkan daripada pencobaan, dijauhkan daripada hal yang jahat. Biarlah segala berkat Tuhan turun atas kita, karena kita umat pilihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengar pada malam hari ini. Berkati jemaat JKI Kasih Allah Nasrul. Berkati kami semua Tuhan. Pimpin kami saat kami bekerja, saat kami di rumah. Jauhkanlah kami daripada pencobaan, jauhkan kami pada sakit, jauhkanlah kami pada penyakit menular, jauhkanlah kami dari pencobaan. Lindungi dan Tuhan selamatkan kami lewat darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kau mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, cinta kasih berat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, yang telah mendoakan kita dalam masa-masa sukar saat ini, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa sebelum menyertai engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sebab percaya